Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqa. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, seperti biasa menjelang Ramadan saya membahas ayat-ayat yang berkaitan dengan Ramadan. Dan alhamdulillah tahun yang lalu kita sudah sampai surat Al-Baqarah 185. Maka sekarang ayat 186. Jadi kita ngahancak ayat-ayat Ramadan ya. Nanti kalau sudah tamat kajian ayat Ramadan ya mungkin kita bahas bab zakatnya dan selanjutnya. Yaitu sekarang surat Al-Baqarah ayat 186, dan seperti biasa di dalam pengkajian Al-Quran kita menggunakan metode tadabbur Al-Quran. Jadi kalau tafakur mah alam, tapi kalau kepada Al-Quran dan hadis itu istilahnya tadabbur. Makanya jangan ada istilah tadabbur alam. Kalau tadabbur itu ayat dan hadis, kalau tafakkur alam. Dan tadabbur ini langkahnya 7 tak. Seperti kalau tadabbur hadis juga 7 tak. Kalau tadabbur Quran juga 7 tak. Tak pertama tartib ayat, kedua tarjamah, ketiga tanasub, tartibul ayat, urutan ayat, seperti sekarang ayat 186, nanti terjemah, kemudian tanasub, kaitan ayat dengan ayat sebelumnya, kemudian tarikh, sejarah ayat, yang dikenal dengan sababun nuzul, kalau hadis sababul wurud, kemudian tafsir, kalau pada ayat, tapi kalau kepada hadis tahlil sarah, kemudian yang ke-6 ta'wil, dan yang ke-7 tatbiq. Itu 7 langkah di dalam mentadaburi Al-Quran. Kalau mentadaburi hadis juga 7 langkah, yaitu tausik, tahrij, kemudian tahlil, tarikh, takwil, dan tatbiq. Sekarang 7 langkah atau tadabbur dengan 7 tak. Itu sebagai ulangan saja ya. Tak pertama yaitu tartibul ayat. Ya, kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka, wa idza, dan apabila sa'alaka bertanya kepadamu, ibadi, hamba-hambaku, anni, tentang aku, fa inni, maka katakanlah sungguhnya aku qaribun, dekat. Ujibu, aku mengijabah atau mengabulkan da'watad da'i, doa orang yang berdoa. Tidak apabila
Da'ani, da'a berdoa ni kepadaku. Jadi di sini ni-nya asalnya panjang. Tapi seperti biasa Al-Qur'an dipendekkan. Jadi idza da'ani, apabila dia berdoa kepadaku. Fal yastajibuli, maka hendaklah mereka meresponku atau menyambut seruanku. Wal yu'minu, dan berimanlah bi kepadaku. La'allahum yarsyudun, mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk. Jadi ujung ayat bab saum ini macam-macam. Kalau ayat 183, la'allakum tattaqun. 184, in kuntum ta'lamun. 185, la'allakum yashkurun, tashkurun ya. Di dalam ayat 185. Jadi walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan ayat 186, la'allahum yarsyudun. Ujung-ujung itu merupakan salah satu metode penghayatan Quran, ibadah saum. Dan yang terakhir itu la'allahum yattaqun, tertakwa. Di sini la'allahum yarsyudun. Mudah-mudahan kalian mendapat petunjuk dengan kecerdasan. Itu terjemahnya. Terjemahnya sekilas saja. Untuk menghayatinya bisa dari sudut terjemah lafziyah, dari ada terjemah mufradat, ada terjemah secara langsung. Sekarang tarikh ayat. Kalau di dalam makalah saya tanasub dulu ya. Tarikh ayat. Ibnu Abi Hatim menerangkan bahwa seorang dusun Arab menghadap Rasul dan bertanya, seperti kalimat pertanyaan kalimat pertama dari ayat ini, wa idza sa'alaka ibadi. Dan memang ada yang bertanya pada saat itu secara historis atau sababun nuzul ayat itu. Pertanyaannya apa? Ya Rasulullah, aqaribun rabbuna fanunaji amba'idun fanunadi. Apakah Tuhan kita itu dekat? Kalau dekat, maka aku akan berbisik dalam doa. Amba'id atau jauh, panunadi, maka aku akan memanggil, ngagorowok. Kalau Allah itu dekat, maka akan berbisik kepadanya. Tapi kalau Allah itu jauh, maka aku akan memanggilnya secara ngagorowok, secara keras. Kemudian Rasulullah SAW terdiam. Jadi kalau ada pertanyaan tidak langsung jawab. Beliau terdiam menunggu ayat. Maka tidak lama kemudian turun ayat ini sebagai jawaban. Jadi secara historis ayat ini turun karena ada pertanyaan. Makanya di sini wa idza sa'alaka ibadi, apabila hambaku bertanya tentang aku. Menurut Abul Fadil, dalam sanadnya terdapat asud, rawi yang lemah. Namun menurut As-Suyuti terdapat beberapa jalur yang lain yang meriwayatkannya. Dalam riwayat yang lain dari Ibnu Abbas diterangkan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan kedatangan Yahudi kepada Rasul. Mereka bertanya kepada Rasul, "Hai Muhammad, bagaimana Tuhan bisa mendengar doa kita? Bukankah dikatakan bahwa jarak antara langit dan bumi itu 500 tahun?
Maka sebagai jawaban ayat 186, jadi kata Yahudi kan jarak antara langit dan bumi itu 500 tahun ditempuh. Bagaimana bisa memanggil? Makanya kan menurut mereka kan Tuhan itu di atas. Makanya sering mengatakan kalau ada pertanyaan tentang nasib, ya tergantung yang di atas. Tergantung yang di atas. Jadi menganggap bahwa Tuhan itu di atas. Walaupun mungkin saja kalau umat Islam yang dimaksud dengan tergantung yang di atas kedudukannya, ya. Apa dalam rangka jabatan, bukan kedudukan lahiriah, bukan kedudukan jasmaniah. Walaupun di kalangan umat Islam juga ada yang berakidah mujassimah. Jadi ada jirimnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa dipikirkan atau tidak bisa disamakan dengan yang lain. Nah, jadi kata orang Yahudi, ya kalau Allah itu begitu jauh, bagaimana kita bisa berdoa didengar olehnya? Nah, itu pertanyaan kedua. Kemudian juga menurut Ibnu Jauzi, yaitu yang lahir tahun 508 wafat 597, terdapat 5 riwayat secara historis ayat ini. Yang pertama, dusun Arab yang bertanya tentang cara berdoa. Apakah mesti keras ataukah tidak? Sebagaimana dikemukakan oleh As-Suluk yang merujuk kepada Hakim. Tadi yang diriwayatkan, yang dianggap ada sanad lemah, tetapi ada riwayat yang lain. Jadi kalau ada sanad lemah kemudian ada riwayat yang lain, itu saling menguatkan. Sering disebut Hasan li ghairihi. Jadi kalau ada satu sanad yang lemah tetapi ada hadis yang mendekati sahih, menguatkan Hasan li ghairihi. Walaupun ada ulama yang tidak menganggap sahih kepada pendukung yang lain. Jadi kalau hadis itu dhaif, ya dhaif, kabeh we dhaif, tidak dianggap. Tetapi kalau hadis itu ada yang menguat, pasti bukan hadis dhaif lagi, tapi ada yang menguatkan. Nah, di kalangan ulama tetap sampai sekarang juga berbeda. Antara lain di Majelis Tarjih Muhammadiyah itu berkeyakinan kalau hadis itu dhaif, saabreg oge tetap tidak diakui kesahihannya. Salah satu contoh, sholat Idul Fitri dengan 7 kali takbir rakaat pertama, 5 kali takbir rakaat kedua. Kan itu ayat sahih langsung hadisnya. Tapi dhaif, tapi saling menguatkan. Makanya di kalangan Persis dan di kalangan NU beranggapan bahwa itu hadis hasan li ghairihi karena saling menguatkan. Tapi kalau kata Muhammadiyah, kabeh oge dhaif. Makanya prakteknya di Muhammadiyah seperti di Mujahidin umpamanya ya. Salat Id juga tetap saja satu takbir. Rakaat pertama dan rakaat yang kedua. Tapi kalau di Persis dan di NU kan 75 dipakai. Jadi kita tidak perlu kaget karena punya pemahaman seperti itu. Tapi kalau di sini karena kita namanya juga pengkajian atau pengajian atau tadabbur, jadi kemukakan. Yang dhaif kemukakan, tapi disebutkan dhaifnya. Yang sahih kita kemukakan. Disebut sahihnya kalau betul-betul ada yang mengomentari. Tapi kalau tidak diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Tapi kalau hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari Muslim tidak perlu disebut. Nah, kalau diriwayatkan Bukhari Muslim geus pasti dianggap sahih oleh para ulama.
Kemudian yang kedua Yahudi, kata Ibnu Jauzi, yang mengatakan bagaimana mungkin Tuhan bisa mendengar doa karena jarak langit dan bumi hingga 500 tahun. Nah, itu dikemukakan oleh Abu Saleh yang merujuk kepada Ibnu Abbas. Dan riwayat yang ketiga, adanya yang bertanya tentang waktu ijabah doa. Bagaimana dikemukakan oleh Ato. Jadi kalau berdoa itu kapan waktunya yang bisa dikabulkan? Maka ayat ini turun. Yang keempat, ada sahabat yang bertanya tentang di mana Allah itu berada. Yang kelima, ada sahabat yang berpendapat bahwa di malam hari saum dilarang jima dan makan dan tidur, kemudian terlanjur melaksanakan, merasa dosa. Bagaimana tobatnya? Jadi ada yang melakukan hubungan suami istri di malam hari bulan Ramadan, ngerasa dosa pagi-pagi itu, menghadap kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya berbuat dosa. Bagaimana cara berdoa? Karena pada saat itu beranggapan malam hari tidak boleh gaul suami istri. Kenapa demikian? Karena zaman dahulu kala para nabi dan rasul, kalau siangnya saum, malam tidak boleh. Itu pada syariat nabi terdahulu. Tapi kalau syariat Rasulullah makan boleh, yaitu dalam surat Al-Baqarah 187. Tapi ini kaitannya dengan merasa berdoa, merasa berdosa, ingin tobat. Bagaimana tobatnya? Maka turun ayat ini. Keenam, Abdul Fadl menerangkan bahwa penyebab itu adalah berkaitan dengan yang ketujuh, yaitu perintah berdoa. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Jadi Quran itu sama juga hadis, tarikhnya bisa banyak. Ya. Sababun nuzul kalau Quran, sababul wurud kalau hadis, itu bisa banyak penyebabnya. Tapi turun satu ayat. Bisa juga penyebabnya satu, turun banyak ayat. Dan untuk apa kita telusuri sejarah atau tarikh, yaitu untuk lebih memahami ayat. Itu salah satu latar belakangnya tarikh ayat. Walaupun ada kaidah di dalam pemahaman ahli tafsir maupun ahli sejarah bahwa al-ibrah laisat bihususi sabab walakin biumumil lafzi. Jadi makna. Jadi kalau di dalam ibrah baik takwil maupun tatbik itu jangan terikat oleh penyebab, tapi oleh umumnya lafaz. Ya, untuk apa itu mempelajari sejarah? Untuk lebih memahami makna dan latar belakang sejarah, bukan untuk membatasi. Ya, seperti ini ada sampai 7 dan bisa saja lebih banyak lagi, yaitu dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Baik, sekarang kita lihat tanasub ayat atau kaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya berbunyi syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Itu ayat 100 yang kita bahas bulan Ramadan tahun yang lalu. Di situ di ayat 185 bulan Ramadan itu merupakan bulan Al-Qur'an. Jadi ibadah saum itu difardukan pada bulan Ramadan. Dan
Paman syahida minkumus syahra, barang siapa yang menyaksikan keberadaannya, maka berlaku wajib saum. Namun jika sakit atau perjalanan hingga tidak bisa melakukan, maka dilakukan bulan yang lain. Jadi Quran dan hadis mengakui keharusan menjaga kesehatan. Sehingga kata Quran, lakukan ibadah saum pada bulan Ramadan. Tapi kalau ternyata sakit, entong di bulan yang lain saja. Berarti mengakui Quran dan hadis itu harus menjaga kesehatan. Jangan sampai kita gara-gara ibadah jadi tambah sakit. Tadi bahas yang lalu. Bagaimana kalau sumu tasihu? Saumlah pasti sehat. Pertama, hadis itu dibandingkan dengan ayat. Yang kedua, hadis itu kan dianggap teguh oleh para ulama, jadi jangan dijadikan dasar sumu tasihu. Jadi tidak ada jaminan saum itu sehat. Kalau ada yang sehat gara-gara saum, itu karena penyakit tertentu. Jadi kalau kata kalau sakit maka memaksakan. Mungkin yang mendapatkan saum paksakan. Ada juga sekarang orang tua memaksa anaknya kudu saum 7 tahun. 7 tahun dipaksa saum. Padahal Rasulullah mengajarkan perintah itu berlaku orang tua perintah kepada anak apabila anak sudah berusia tahun ke atas. Jadi kalau anak yang belum 7 tahun, jangan ibu paksa, sesuai kemampuan saja, sesuai kemampuan. Karena ada salah satu cucu saya juga dipaksa gitu. Dari bapaknya kudu saum Senin Kemis, paksa. Padahal dia baru 5,5 tahun. Akhirnya menderita penyakit, ada penderitaan penyakit. Jadi tidak boleh memaksakan. Jadi saum itu kepada anak diperintah apabila anak kita sudah berusia lebih dari 7 tahun. Jadi kalau sebelum 7 tahun, nah diajak, dianjur sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah tadi maka dilakukan pada bulan yang lain. Nah ayat 186 menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat dekat bagi mendekati kaitannya bahwa bulan Ramadan bukan hanya bulan saum. Seperti diperintahkan paman syahida minkumus syahra falyasum, tapi juga sebagai bulan pendekatan diri. Itu kaitan atau tanasub ayat ini dengan ayat sebelum. Yang kedua, ayat 185 menegaskan bahwa bulan Ramadan itu sebagai bulan diturunkan Quran, karena di situ di ayat 185 unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu sebagai bulan diturunkan Quran. Diturunkan Qurannya bagaimana? Ada yang berpendapat dari tinjau sejarah, bahkan itu benar, karena wahyu pertama turun kepada Rasul surat Al-Alaq terjadi pada bulan Ramadan. Maka bulan diturunkan Quran. Kedua, yang berpendapat bahwa Quran turun dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah itu pada bulan Ramadan. Dari Lauh Mahfud turun ke Baitul Izzah, kemudian dari Baitul Izzah kepada Rasul diangsur. Yang bulan Ramadan, bulan Syawal, bulan Hijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Ka'ban, seluruh bulan ada. Itu dari Baitul Izzah kepada Rasul. Itu latar belakang yang kedua. Kenapa bulan Ramadan disebut bulan Al-Quran. Latar belakang yang ketiga, bahwa Quran itu turun 2 kali.
kali pertama secara berangsur, yang dimaksud dengan 2 kali bukan 1+1, jadi 2 periode. Kali pertama turun secara berangsur, seayat atau sepotong ayat. Yang kedua turun sekaligus, yaitu pada tahun ke-10 kerasulan. Ketika tahun ke-10 kerasulan, Quran itu diturunkan sekaligus kepada Rasul. Sehingga Rasulullah SAW juga menyatakan, karena yudarisul Quran. Jadi Jibril itu diminta kepada Rasul untuk membaca Quran, didengarkan oleh Jibril. Dan Jibril membaca kembali seluruh Al-Quran sepenuhnya. Itu berlaku pada bulan Ramadan. Dan setiap bulan Ramadan, bulan yang lain Rasulullah SAW minta Ibnu Mas'ud. Itu namanya murojaah. Sudah turun, dengarkan oleh Rasul. Itu Ibnu Mas'ud. Nah, makanya disebut bulan Al-Quran. Karena Rasul banyak membaca Al-Quran. Dan ternyata berdasar ayat ini, bulan Ramadan bukan hanya bulan Al-Quran, tapi juga bulan berdoa. Karena apa? Karena ayat tentang berdoa disimpan pada ayat antara Ramadan dengan Ramadan. Itu pasti ada kaitan. Pasti ada kaitan. Itu ada tanasub ayat. Jadi kan kadang-kadang kita juga membaca ayat itu gitu, sedang berbicara keluarga, jeleng we karena sholat. Jeng karena ayat yang lain kan begitu di dalam surat Al-Baqarah kan loncat-loncat gitu ya, bukan loncat ya. Jadi kalau ditinjau dari sudut sistematika ilmiah mah memang Quran tidak bersistematika ilmiah, karena susunan Al-Quran bukan sistematika ilmiah, tapi sistematika Quran. Makanya pada buruknya, kalau ilmiah mah tafakur kan. Jadi ada sistem ilmiah, kalau sistem ilmiah mah kudu tamat heula kan. Sistem ilmiah mah. Kalau sistem ilmiah enggak, can tamat dan gejelok gitu. Kalau ilmiah mah, makanya kan banyak di pesantren encan tamat ngajina kaburu jadi kiai. Pesantren 5 tahun encan tamat, karena tahun pertama itu kitab tauhidnya Tijan, kitab fikihnya Sapinah, kitab akhlaknya Sulamut Taufik. Itu baru tamat 5 tahun itu gajinya. Fikihnya Sapinah, akidahnya Tijan, kemudian akhlaknya Sulamut Taufik. Karena nanti kalau sudah tamat itu Sapinah, baru ke Sarah Sapinah, nanti baru ke Fathul Mu'in. Setelah itu naik lagi. Itu juga dalam Tijan juga ada ke Bajuri dan sebagainya. Nah kadang-kadang kalau belum tamat ngajinya kabur pulang, Kak. Jadi kiai, kadang-kadang belum tamat gitu. Makanya Quran tidak sistematika ilmiah. Makanya baru kalau berbicara tafsir mah baru surat Al-Baqarah saja sudah berbagai hal terbahas. Makanya di pesantren juga tidak boleh hanya yang berdasar urutan tadi terus, tapi juga urutannya meningkat ya. Makanya kata Imam Ghazali, kalau tahapan pertama boleh 1 madzhab. Kalau tahapan pertama, makanya di pesantren kalau 5 tahun pertama 1 madzhab aja. Sapinah kan Syafi'i itu, Tijan itu kan Asy'ariyah, Bajuriyah Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah, terus akhlak juga Ghazaliyah.
baru nanti tingkat yang terakhir akhlak itu ihya. Kata Imam Ghazali, hari tahap pertama kena satu madhab. Tapi kalau sudah naik harus berbagai madhab. Kan Indonesia rada sulit ayeuna rek bermadhab Syafi'i penuh. Buktina naon? Pas vaksin. pas vaksin rada riweuh. Makanya ulama-ulama majelis ulama anu berpegang teguh kepada Syafi'i juga tidak bisa di dalam bab vaksin kan. Itu kan ada katanya, ada yang mengatur prosesnya unsur babi. Sedangkan Imam Syafi'i kan unsur babi itu najis mughalladhah kan. Apapun. Jadi bukan hanya kata Imam Syafi'i bukan hanya dimakan babi itu, disuntikan, apalagi suntikan dibalur juga karena najis mughalladhah. Jadi lamun unsur babi itu najis mughalladhah kan nggak bisa dipakai vaksin. Walaupun prosesnya, kalau menurut madhab Syafi'i, karena kalau menurut madhab Syafi'i itu setiap yang haram itu najis dan setiap yang haram, setiap yang najis haram, setiap yang haram itu najis, maka disuntikan, dibalurkan ke najis. Makanya kalau menurut Imam Syafi'i mah parfum yang pakai alkohol itu haram. Makanya ada fatwa majelis ulama tentang parfum halal dan parfum haram. Parfum yang mengandung alkohol haram. Menurut Imam, karena alkohol itu kan homer itu haram itu najis. Tapi kalau menurut Imam Hanafi, yang haram belum tentu najis. Maka walaupun parfum itu pakai alkohol, asal itu diminum, jangan tahu. Makanya kapaksa madhab Hanafi ini dipakai. jadi disiplin madhab teh susah gitu dalam prakteknya. Ya nggak apa, kan kalau zaman Imam Syafi'i mah begitu. Kita ketahui Imam Syafi'i itu kan usianya kan pendek ya. Beliau itu hidup di dunia cuma 54 tahun. Lahir 150, wafat 204, cuma 54 tahun Imam Syafi'i. Kalau Imam Ahmad 70 lebih, Malik dan sebagainya, tapi Imam Syafi'i jadi wajar saja pendapat. Ya itu salah satu contoh ya di dalam memahami ayat. Kemudian kaitan yang ketiga, dalam ayat 185 ditegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan berbagai peraturan termasuk rukhsahnya, ringan tadi dalam saum. Kita wajib melaksanakan saum tepat waktu, tapi kalau tidak bisa tidak apa-apa. Diganti saja di tempat lain, di waktu lain karena memang harus sehat. Nah, dan itu Allah memberikan peraturan itu demi memberikan kemudahan karena yuridu bikumul yusra, untuk memberikan kemudahan. Jadi ada keringanan itu supaya kita menjalankan ibadahnya mudah, tidak berkesulitan. Jadi jangan menimbulkan kesulitan gara-gara rukhsah. Gara-gara ingin melaksanakan rukhsah jadi riweuh. Karena bepergian jadi kudu kodok, jadi di tahun kemudiannya jadi jangan menimbulkan kesusahan tapi menimbulkan keringanan. Dalam ayat 186 diungkap bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha dekat dengan hambanya. Oleh karena itu kenikmatan syariah harus dirasakan sebagai anugerah, kenikmatan, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap aturan itu harus dianggap sebagai karunia dan kasih sayang dari Allah. Kaitan yang keempat, penghujung ayat 185 menyerukan agar setiap hamba selalu mengagungkan Allah, karena di situ dikatakan walitukabbirullah. Jadi walitukmilul iddata, sempurnakan ibadah saum, walitukabbirullah, dan mengagungkan Allah.
Jadi harus mengagungkan Allah. Nah, ayat berikut menandaskan bahwa Allah mengabulkan doa. Oleh karena itu, dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa taala harus disertai berdoa. Di samping kita Allah Akbar, mengagungkan Allah, kita juga mohon dan berdoa itu sebagai bukti kesadaran bahwa kita merasa kekurangan. Itu salah satunya. Sebagai kesadaran akan kekurangan diri dan selalu membutuhkan pertolongan. Makanya dalam sholat juga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dibutuh pertolongan. Kelima, pengunci ayat 185 menandaskan agar setiap mukmin mau bersyukur, karena di situ la'allakum tashkurun. Ayat berikutnya menyeru agar memenuhi segala seruan ilahi. Oleh karena itu bersyukur mesti dimanifestasikan dengan memenuhi. Jadi kalau di situ la'allakum tashkurun dan di sini falyastajibuli. Jadi bersyukur itu dengan memenuhi seruannya. Itu tanasub ayat. Sekarang tafsir kalimat. Wa idza sa'alaka ibadi. Ini mengandung metode dialog yang diajarkan ayat ini. Jadi kalau idza sa'alaka ibadi, jadi Quran itu mengandung metode dialog. Di dalam penghayatannya atau di dalam penyajiannya Quran itu. Idza sa'alaka. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun seperti itu, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdialog. Kemudian perkataan ani tentang aku itu menggunakan kata ganti diri. Yang satu mengisyaratkan zat ilahi tentang ketauhidan. Kan biasanya Allah suka menyebut dirinya dengan nahnu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Itu pakai pakai nahnu. Kalau ini pakai ya mutakallim ani. Nah, bagaimana itu membedakan? Kadang-kadang Allah menggunakan kata nahnu, kadang-kadang Allah menggunakan kata ini. Itu pasti ada bedanya. Yang kalau kita telusuri, kalau yang berkaitan dengan ibadah dan akidah secara khusus itu pasti pakai ni. Tentang aku, ani, fa inni qarib, karena doa itu mandiri hanya kepada Allah. Kemudian wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Itu aku kalau beribadah. Tetapi kalau yang berkaitan dengan Allah melakukan sesuatu kepada umat, itu biasa pakai nah. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firashan was samaa'a bina'aw wa ja'ala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihil arda fa akhrajna bil ma'a. Jadi akhrajna, kami turunkan. Jadi kalau berkaitan dengan rezeki, kaitan dengan hujan, Allah itu pakai nahnu. Pertama, kalau urusan rezeki Allah kepada umat, Allah melibatkan makhluknya, menyampaikannya. Dan kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, maka itu ada kaitan dengan tim yang digunakan oleh Allah. Jadi kalau doa kita harus langsung kepada Allah. Tetapi kalau dikabulkannya itu pakai nahnu. Dikabulkannya Allah Subhanahu wa taala menggunakan tim. Makanya
ulah hayang langsung kalau berdoa teh, hayang begitu doa ngegujrag itu nggak bisa. Itu kalau dikabulkannya mah berkaitan dengan kehidupan kita, kehidupan bermasyarakat. Nanti di dalam tatbik ayat ini kita telusuri. Kemudian makin diqorib dekat, kata Al-Qurtubi itu bil ijabah, jadi dekat di dalam mengijabah atau mengabulkan. Sedekat apa? Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami ciptakan, tuh kan, ini kalimatnya nah. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan menggunakan nahnu. Nahnu itu kan kata ahli ilmu nahwu mutakallim ma'al ghair. Kalau anak mutakallim wahdah, yang berbicaranya sendirian. Kalau anak, kalau nahnu bersama yang lain. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia yang berkaitan dengan kehidupan, bukan berkaitan dengan ibadah, itu laqad khalaqnal insana. Tapi kalau berkaitan dengan ibadah, wa ma khalaqtul insa. Wa na'lamu, dan kami tahu ma tuwaswitu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu min hablil warid. Wa nahnu aqrabu min hablil warid, dan aku ini lebih dekat daripada urat leher. Jadi kalau lebih dekat daripada urat leher, jadi tidak ada yang lebih dekat selain Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang lebih dekat dari urat leher ya. Yaitu bukan berarti di urat leher. Kalau di urat leher mah bukan lebih dekat. Ini mah akrobu dibanding dengan urat leher. Ini lebih dekat. Ya, kalau didanaskan lebih dekat dibanding urat leher, maka tidak ada yang lebih dekat selainnya. Oleh karena itu setiap mukmin mesti merasa tetap dekat dengan Allah. Maka tidak ada lengah dalam berucap, bersikap, dan perintah. Tapi itu diawasi. Nahnu. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan. Jadi menurut sebagian ulama, dakwah di sini adalah beribadah. Idadaan apabila ibadah kepadaku. Jadi kalau hambaku beribadah kepadaku, maka aku kabulkan adanya. Tapi kalau beribadahnya bukan hanya kepada Allah, maka Allah sendiri tidak mengabulkan. Dadaan, dakwah tada'i. Maka fal yastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk. Fal yastajibuli. Oleh karena itu di dalam berdoa harus fal yastajibuli. Harus merespon apa yang diserukan. Jadi kalau kita berdoa harus merespon apa yang diserukan, jangan hanya minta, tapi juga apa yang seruannya. Jadi take and give. Makanya kata Al-Walusi, falyatolibu ijabati lahum idza da'auni au falyajibuli idza da'autuhum lil iman wa ta'ah. Allah mengabulkan, maka kalau ingin mengabulkan ya penuhi apa yang diserukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku la'allahum yarshudun, agar mendapat petunjuk. Kemudian yarsudun, jadi kalau itu cukup luas, yarsudun itu maknanya, tapi secara luas saja mendapat petunjuk dengan kecerdasan. Sekarang beberapa takwil ayat yang ke-6. Tatbiknya mungkin bulan depan ya. Jadi sekarang takwil dari ayat ini. Pertama,
Jika hamba bertanya tentang Allah Subhanahu wa taala, maka jawablah bahwa dia itu sangat dekat. Bahkan dalam ayat lain dikatakan lebih dekat dari urat leher. Jadi tidak ada yang lebih dekat selain Allah. Kemudian yang kedua, penegasan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha dekat, maka sebagai bandahan atas akidah Yahudi yang mengatakan di atas Allah jauh, maka dibantah, itu tidak bisa dilokasikan, tidak terikat oleh situasi dan kondisi. Sebenarnya siapapun manusia tidak ada yang jauh dari Allah. Allah itu dekat. Kalau jauh, dia manusia yang menjauhinya. Ya, tidak oleh karena itu bantahan juga terhadap Nasrani yang mengatakan doa pakai perantara. Jadi ayat ini membantah pada Yahudi maupun Nasrani. Ketiga, dekat Allah juga disertai janji akan mengabulkan doa setiap hamba yang langsung berdoa kepadanya. Jadi, rasa doanya tidak terkabul, bukan berarti Allah menyalahi janji. Mungkin kita tidak terlalu dekat, tidak berusaha mendekati. Allah nama dekat dibanding urat leher, tapi kita tidak mendekat kepadanya. Atau memang Allah Subhanahu wa taala tahu. Karena ada yang mengatakan, Kak Ustad kok cenah kurang bolak-balik umroh, ngebimbing umroh, kunaon hayang boga anak teu dikabul. Karena ustadna teu boga anak wae. Padahal dia sering melaksanakan umroh dengan menyinggung perasaan. Jadi urusan boga anak, urusan tidak kaitan dengan pribadi manusia kan. Tadi dikabulkannya Allah juga berkaitan dengan kehidupan manusia itu sendiri. Jadi kalau manusianya tidak cocok punya anak, ya nggak diberi gitu. Karena apa? Anaknya supaya ngurus anak orang lain mungkin. Jadi jangan dievaluasi Allah. Namanya juga mental jangan dievaluasi. Terima, dok tempatnya ya. Doa tidak bisa dipisahkan dengan iman. Makanya tadi wal yu'minu bi wal yastajibu li wal yu'minu bi. Tidak boleh berkaitan dengan tidak boleh dipisahkan. Kata Mujahid yang wafat 104 mengartikan kalimat ini adalah wal yati'uli wal yastajibu. Saya kira itu Bapak-bapak dan Ibu rahimakumullah. Insyaallah tatbiknya bersambung bulan depan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kita kalau tidak kehalangan Idul Fitri. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.